Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua, netizen dimanapun Anda berada. Pada malam ini ketemu lagi dengan streaming Macan Nusantara yang dibawakan langsung oleh saya, Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo, Ratu Mangku Lima Wanita Ambiar Kabeh, yang dibawakan langsung oleh saya, Mas Aryo. Dan streaming ini disponsori langsung oleh lembaga anti hoax, anti ujaran kebencian, anti isu sara, anti radikalisme, dan tentu kita memerangi bentuk-bentuk apapun dalam wujud intoleransi, saudara-saudara, bersama Cyber NKRI. Oke saudaraku, pada malam ini temanya adalah tentang membahas yang sedang terjadi sara yang ada di media sosial, yaitu tentang Nikita Mirzani dan saudara Sony Eranata atau alias Ustadz Maher Atwalibi. Jadi untuk saudara-saudara yang baru bergabung, silakan Anda bagikan streaming ini ke grup-grup dengan tujuan adalah untuk mengedukasi saudara-saudaraku. Tujuannya adalah untuk mengedukasi agar apa? Ini loh yang namanya revolusi akhlak. Ini loh yang namanya revolusi akhlak. Ini yang namanya revolusi akhlak dalam beragama, berbangsa maupun bernegara. Ini sekarang ini negara kita sedang dicacah akhlaknya. Maka dari itu tujuan daripada edukasi ini adalah tetap edukasi radikal. Ya, yang baru gabung silakan Anda langsung bagikan ke grup-grup. Kita juga akan buka interaksi untuk mempersilakan bagi siapapun yang ingin mempunyai sudut pandang untuk melakukan telepon, ya, untuk telepon langsung yang nanti akan disimak oleh beberapa narasumber netizen yang sedang menyimak di streaming Macan Nusantara. Jangan lupa loh saudara yang baru bergabung, silakan Anda bagikan. Kita tetap masih bersama jihad medsos. Amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya jihad kita adalah memerangi kemungkaran dan menyampaikan hal-hal kebenaran. Saudara-saudaraku, satu sisi negara kita adalah negara demokrasi, saudara. Satu sisi negara kita, kalau berbicara tentang agama, mayoritas yang ada di negeri yang kita cintai ini adalah yang bermayoritaskan Islam. Maka jika ini tidak ada pencegahan, saudaraku, jika ini tidak ada pencegahan, maka satu sisi adalah birokrasi, bukan birokrasi, demokrasi kita akan kebablasan, menjadi bobrok, demokrasi yang semakin bobrok. Yang kedua adalah apa-apa dalam perpolitikan ini selalu membawa dengan sentimen agama. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Ini sangat berbahaya. Ini sangat merugikan yang namanya stabilitas negara. Ini juga sangat merugikan. Ini sangat mengkhawatirkan untuk keamanan, saudaraku. Maka menjaga marwah agama bangsa negara ini adalah menjadi pure, tidak boleh ditawar-tawar. Kita semua mempunyai hak kewajiban untuk menjaga itu semua. Dari apa, saudara? Dari perongrong yang selalu menjual ayat-ayat agama, dari perongrong yang menggadaikan demokrasi ini menjadi demokrasi yang busuk, bagi elit-elit politik yang sengaja menggunakan sentimen-sentimen agama. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Makanya apalagi ini imam besar yang disebut imam besar Habib Rizik Syihab juga sudah pulang di Indonesia. Ini juga semakin anget lagi. Ini anget tai kucing ini. Setelah bertahun-tahun ada di
Timur Tengah ya, ada di Arab Saudi, sekarang sudah pulang. Ini sekarang jadi anget lagi jadinya. Beberapa konflik muncul lagi. Di sini juga ada penghinaan, ya. Salah satunya penghinaan yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani yang telah, ini saudara Nikita Mirzani yang telah tidak sopan mengatakan kepada seorang habaib. Tidak baik, saudara. Ini saudari Nikita Mirzani juga tidak baik ini. Ini telah melakukan, jadi masuknya kepada Sarah. Ini tidak baik nih, saudara. Ya, seorang ulama, seorang habib, tetapi seolah-olah Anda meledek. Yang kedua, ini sudah jelas salah, saudaraku. Yang kedua adalah saudara Sony Erata alias Ustadz Maher Atwalibi. Saya sudah sering berkali-kali menegur, mengingatkan, dan beberapa pihak juga mengingatkan Anda, saudara Maher Atwalibi. Seburuk-buruknya seorang Nikita Mirzani, seorang wanita, seorang perempuan, memang betul melakukan sebuah kesalahan, tetapi tidak layak kalau Anda sebagai pemuka agama yang ngakunya Anda sebagai ustadz, tetapi tidak menasihati dengan baik, tetapi Anda mengucapkan dengan ujaran-ujaran kebencian yang lebih-lebih, ya, yang lebih-lebih biadab. Ustadz Maher, dengerin ini. Ada dengerin. Anda itu sebagai ustadz katanya. Islam marwahnya dihancurkan akibat begundal oknum ustadz-ustadz seperti kamu, Maher. Saya tidak akan pernah menanggapi saya sebut namamu. Saya tidak akan pernah menanggapi. Kamulah yang memunculkan bibit-bibit radikalisme. Kamulah yang memunculkan bibit-bibit rasis. Adalah orang-orang oknum seperti kamu. Sedikit demi sedikit kau telanjangi agama Islamku, Maher. Maher, ingat Maher, ya. Beberapa waktu yang lalu Anda, saudara Maher Atwalibi atau Sony Erata, Anda sudah diuji sama Allah, ya. Anda sudah diberikan sakit, tapi Anda melakukan seperti ini lagi. Saudara Maher, ini tidak baik Anda. Tolong tarik ucapan Anda. Sesalah-salahnya seorang Nikita Mirzani yang telah mengecek Habib Rizik, mengecek, dan itu betul. Saya menilai pun salah. Tetapi Anda bukan Nikita Mirzani. Anda adalah seorang pemuka agama. Anda seorang ustadz. Anda seorang yang katanya menjadi tauladan sebagian orang pengikut-pengikut Anda. Sangat tidak pantas sekali kalau Anda mengucapkan seperti itu. Sungguh mulutmu biadab sekali. Saya mengecam engkau, saudara Maher. Ya, ini, ya, saya sudah perhatikan. Maher, saudara Maher Atwalibi, Sony Erata, saya tidak habis pikir apa yang ada dalam pikiran Anda, saudara Maher. Kemarin Anda mencaci dengan kata-kata lonte. Anda mencaci maki saudari Nikita Mirzani yang memang salah, yang harusnya kamu mengingatkan sebagai sesama muslim. Harusnya Maher kamu mengingatkan. Kamu katakan lonte, kamu katakan babi, kamu katakan Masya Allah, dan itu sangat biadab sekali. Ya Allah, ya Allah, ini agama ditelanjangi oleh kaum-kaum oknum-oknum yang dibungkus dengan istilah ustaz. Astagfirullah. Terkutuklah kamu, Ustaz Maher. Kamu pelan-pelan melancangi marwah agama Islam, kamu Maher.
harusnya kamu menjadi tauladan, harusnya kamu bisa menasihati yang baik. Tetapi setelah kamu menghujat karena ada seorang perempuan dengan nama Nikita Mirzani telah mengejek Habib Rizik, yang mengatakan Habib Rizik adalah penjual obat, dan itu sangat salah, saya paham itu. Tetapi setelah kau mengatakan itu, tetapi kau membuat postingan baru, kamu telah menghina guru kami, kamu telah menghina ulama kami. Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya juga kamu hinakan itu, Maher. Terkutuk kamu, Maher. Saya tidak marah kalau Habib Lutfi tidak kamu bawa-bawa. Biadab kelakuanmu itu. Agama Islam sekarang dicoreng oleh manusia-manusia biadab, oleh oknum-oknum yang sedikit pakai pembalut, sedikit pakai jubah, yang sedikit pakai udeng-udeng, tapi kelakuannya tidak lebih daripada dajjal, tidak bisa menjadi tauladan. Astagfirullah. Kemarin kamu marah karena Nikita Mirzani mengatakan, mengejek Habib Rizik sebagai penjual obat. Tetapi kemarin pula kamu menghinakan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, guru kami, ulama kami. Coba kamu lihat. Pernahkah kamu melihat ulama-ulama kami, guru-guru kami menghinakan kalian? Kami sebagai warga NU selalu menangkis seperti keeper yang jaga dalam gawang, hanya mengamankan gawang, diserang sana sini, diserang sana sini, ditelajangi marwahnya. Manusia-manusia berdebah seperti oknum Ustaz Maher At-Talibi. Katakan, saya yang bilang bahwa dia adalah oknum berdebah, mulutnya seperti perempuan. Aku katakan sekarang, mulutmu Maher seperti pelacur. Tidak pantas kamu menjadi seorang ustaz seperti ini. Catat ini mulut saya. Mengatakan kamu ini, kau caci maki Nikita Mirzani, kau lahir dari lubang, kau lahir dari rahim seorang perempuan, dari seorang wanita. Kau lonte-lontekan, kau babi-babikan, kau selangkangan-selangkangankan. Macam mana itu ustaz seperti itu? Sangat biadab sekali, merusak akhlak. Saya berharap saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, buat laporan. Saya meminta saudara-saudara untuk membuat laporan pelecehan, penghinaan juga terhadap Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, guru kita semua. Kau menghina Habib Lutfi, dulu kau menghina Gus Dur. Pasang telingamu. Apa dari kami pernah menghinakan kalian? Apa guru-guru kami pernah menghina kalian? NU seperti menjaga gawang. Kami warga NU seperti menjaga gawang dari dulu. Kau serang sana sini, kau hinakan ulama-ulama kami, kiai-kiai kami. Kasih contoh, adakah yang menghina ulama-ulama kami, habaib-habaib kami yang kami cintai? Pernahkah menghina? Pernahkah membuat provokasi? Baik, diam semua kamu.
Bajingan kamu. Oknum ustadz bajingan kamu itu, Maher. Kudal kamu itu. Pikir dulu warga NU seperti jaga gawang, diserang sana sini hanya untuk menjaga gawang, menjaga dari serangan-serangan sampai detik ini. Sekarang kamu berani menghina Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, guru kami, ulama kami. Betah kamu itu, Maher. Jangan pernah mancing warga NU ya. Saya peringatkan satu-satu itu. Jangan pernah mengganggu warga NU. Kami tidak ada urusan sama PBNU atau apapun. Tapi jangan pernah kamu ganggu warganya. Warga NU sedikit sakit saja. Kalau ulama, kiai-kiai kami sudah memerintahkan, habis kamu semuanya. Minta ini, sampai ini sama Maher ini, video saya. Kamu mau bermusuhan, musuh kamu gak usah ustadz kami, tidak tepat. Gak usah kiai-kiai kami, gak usah ulama-ulama kami. Musuh-musuh kebajingan sama saya. Bajingan. Ini yang namanya revolusi akhlak nih. Kalian yang suka menteriakan revolusi akhlak, inilah akhlak kalian. Seperti ini kah? Ya. Walaupun kami beda pendapat, kami tetap menghormati. Walaupun habaib tersebut tidak sejalan dengan kami, tetapi kehormatan itu tetap saya jaga dan saya sangat mencintai itu. Walaupun kami berbeda pendapat, tapi kami tetap wajib untuk menghormati itu. Tidak pernah menghina apapun itu. Bajingan kamu itu. Sampai ini channel-channel YouTube ini sampaikan sama Maher ini. Tidak perlu kamu berurusan dengan kiai, ulama ataupun ustadz dari kami. Cukup hadapi saya saja. Ya. Ini bibit-bibit radikalisme ini. Ini bibit rasis ini. Semakin lama, ini saudara-saudara se-Indonesia ada dengar semuanya. Kalau selama Indonesia ada kaum oknum ustadz seperti Maher, Sugi sudah dia pondok dulu dia. Ada lagi nih si Maher ini, sudah berapa kali diingatkan ini. Kalau masih di Indonesia ada oknum seperti ini tidak disertifikasi ini, akhlak generasi anak bangsa ini dirugikan. Akhlak bisa rusak. Rusak oleh oknum-oknum berdebah seperti Maher. Saya katakan berdebah kamu Maher. Marah saya. Otakmu itu ditaruh di mana, saudara Maher? Otak Anda itu ditaruh di mana? Sedikit kau gara-gara Nikita Mirzani mengejek Habib Rizik dengan mengatakan penjual obat. Kau katakan mau keluarkan, mau mengepung, bawa 800 orang, bawa saja. Kami tidak ada urusan itu. Yang kami tidak terima adalah kamu menanggapi perempuan itu dengan mengucapkan selangkangan, lodeh babi, dan lain-lain hujatan-hujatan kau sampaikan. Sedangkan kamu sangat tidak pantas
sebagai ya katanya orang Islam, ya katanya Ustadz. Setelah itu kau menghina lagi. Setelah itu kau menghina lagi Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, guru kami, ulama kami, habaib kami, juriah Nabi kami. Bajingan kamu. Kayak gini. Ini rusak. Ya. Rusak. Saya sudah bilang berkali-kali. Dari 2018 saya sudah bilang sama saudara-saudara semua. Ayo kita perangi bareng-bareng. Dari oknum-oknum yang memecah belah, yang bikin kotak-kotak. Orang-orang yang rasis. Apapun bentuknya. Orang-orang yang intoleransi seperti itu. Ya. Ini ancaman keamanan bagi negara. Ini ancaman keamanan bagi negara, saudara. Politik sekarang sudah memakai terus saat ini. Orang-orang kritis yang sekarang ini terhadap pemerintah terus dicekokin dengan sistem terkotak-kotak, dengan sentimen agama, selalu yang dipakai sentimen agama. Saya paham itu. Ya. Saudara-saudaraku, warga NU dimanapun Anda berada, laporkan itu Maher At-Talibi itu. Buat laporan atas penghinaan yang dilakukan terhadap Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, juriah Nabi kita, guru kita, ulama kita, yang dihinakan sama Maher At-Talibi. Buat laporan semua itu, dilaporkan itu orang itu. Allah, hancur. Saudara-saudaraku, Indonesia tidak lama lagi kalau kita tidak jaga, kita nggak bela negara, hancur, saudara. Ideologi kita dijajah, pemahaman-pemahaman dari asing masuk. Orang saling membenci negaranya sendiri. Mereka sekarang sangat gampang sekali memanfaatkan orang-orang dengan framingan agama. Inilah yang akan dilakukan oleh kaum radikal. Mereka melakukan seperti ini, saudara. Sedih, benar. Saya mau pensiun sebetulnya, tetapi satu sudah ngandang, satu lagi muncul nih, bibit-bibit radik. Ini Indonesia, jika masih ada oknum-oknum ustadz rasis seperti itu, maka akan melahirkan bibit-bibit radikalisme. Bibit-bibit radikal ini akan dilahirkan oleh mereka yang menyampaikan sesuatu pemahaman dengan menggunakan topeng agama, saudaraku. Ingat, jualan apapun yang paling laris adalah agama. Politik apapun yang paling dipercaya oleh rakyatnya sendiri adalah dengan menggunakan stempel agama. Sampai kapan coba? Ya, itu pengikut-pengikutnya Maher.
Habib Lutfi bisa memaafkan, bisa memaafkan. Karena Habib kami selalu mengedepankan kemanusiaan. Habib kamu tidak pernah sombong punya sorga ataupun mengaku sebagai Tuhan. Tentu ulama kami memaafkan. Kami orang-orang warganya yang merasa tersakiti oleh orang-orang seperti Maher At-Tawalibi. Makanya saya katakan, kalau orang seperti itu, mulutnya itu dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu seorang pelacur, tidak ada bedanya dengan mulutnya oknum Ustadz yang namanya Maher At-Tawalibi atau nama aslinya itu Sony Eranata. Ini tidak ada bedanya karena mulutnya seperti pelacur. Bisa sebut namanya nih, biar saya jadi sara. Kalau mau ada yang melaporkan saya, laporkan sajalah, saya biar puas. Jadi tulis nanti kalau saya masuk penjara. Harus ada yang melaporkan untuk saudara-saudara dimanapun Anda berada. Laporkan Maher At-Tawalibi. Jika Anda membutuhkan bantuan hukum, kami siap dari Cyber NKRI untuk mendampingi. Itulah wujud aslinya. Yang menciptakan bibit-bibit radikal adalah orang-orang seperti itu. Saudara-saudara yang ingin melaporkan ya penghinaan terhadap Habib Lutfi, laporkan. Laporkan Maher itu. Kami siap mendampingi jika membutuhkan bantuan hukum dari Cyber NKRI. Ini tidak baik, saudaraku. Tabayun sama Maher, enggak perlu tabayun. Kalau dia mau tabayun, biar datang ke tempat saya. Saya tunggu 24 jam siapapun yang mau tabayun. Saya tunggu di Jalan Merdeka nomor 30 Kota Pekalongan yang mau tabayun dengan saya. Tabayun dari dulu ngumpus saja. Umprus, tau gak? Cyber NKRI sebagai kontrol sosial media itu tidak pernah yang namanya lari, tidak pernah yang namanya ngumpet. Siapapun boleh 24 jam untuk tabayun ketemu dengan saya. Markas kami jelas, kantor kami jelas, silakan datang. Saudara-saudara, mari jaga NKRI dari rongrongan manusia yang selalu menggunakan topeng agama. Anda tidak penting sekali, saya sampaikan. Anda tidak penting sekali meyakini orang-orang yang bersuban, yang menggunakan agama di media sosial untuk kalian percaya. Datanglah langsung ke ustadz, ke kiai, ke alim ulama kalau Anda ingin menimba ilmu. Bibit-bibit radikal akan selalu ditularkan di media-media sosial. Saudara-saudara jangan pernah mengidolakan orang-orang ustadz-ustadz dadakan yang viral di saat politik. Jangan pernah percaya itu, saudara. Sekarang saya mau tanya sama Anda semua. Saya mau tanya sama Anda, bagaimana kita tidak susah payah
kita selama ini menjaga marwah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia pure dengan mengedepankan asas kebenaran dan aspek hukum. Tetapi golongan mereka, saudara, hidup berbangsa bernegara, berpolitik praktis pun semuanya dibalut dengan agama. Saudara paham? Inilah kejadian Suriah sebelum hancur seperti ini. Jadi kalau kita tidak jaga, semuanya tidak kompak menjaga itu semua, saudara, untuk melawan ini ada tugas kita semua. Masyarakat semua wajib untuk memerangi itu, termasuk siapapun, mau dia seorang ulama, mau dia seorang ustadz. Kalau ada melakukan di luar ajaran-ajaran Islam, kita semua wajib mengingatkan dan kita semua wajib memerangi, karena sesungguhnya merekalah oknum-oknum itu yang merusak jati diri Islam, yang merusak marwahnya Islam. Ada yang tidak sepakat apa yang dengan saya? Ada yang tidak terima? Tabayun dengan saya. Jangan juru saya tabayun sama kalian. Kiai seorang ustaz itu obat hati, sebuah penerang, sebuah cahaya untuk menerangi hati kita, untuk menerangi kegelapan kita, supaya hati kita terang. Jalan ke surga pun kita sudah punya bekal. Untuk bertemu Allah nanti juga kita sudah punya bekal, karena kita sudah diperangi sama orang tua kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita. Tidak ada yang namanya kiai, ustadz bilang lonte, bilang selangkangan, tidak ada yang bilang cancok, tidak ada yang bilang asu. Kalau seandainya ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama seperti itu, itulah yang akan merusak akhlak. Anak-anakmu juga nanti akan kena, saudaramu akan kena, saudara-saudaramu juga kena semuanya. Ilahi kalau itu semua terjadi. Bayangkan saja itu. Takut saya menyuarakan kayak gini. Saya nggak ada takut. Ya. Saya di sini menanggapi dengan apa yang terjadi. Saya tidak akan pernah takut. Paham? Jangan pernah intervensi saya. Kebal saya sama intervensimu. Bajingan itu, begudal-begudal itu, mencorengkan nama baik Islam aja. Saudaraku, kita lawan mereka. Ini semakin rasis, isinya penghinaan dan penghinaan terus, ujaran kebencian terus. Kalau kamu itu berakhlak, apalagi kamu Ustadz Maher, kalau kamu Ustadz, saya kasih tahu, saya kasih ajarin kamu ya. Kalau kamu tidak terima, ulama kamu diejek, diledek sama kita Mirjani. Ini kan negara hukum, lapor atau samperin ke rumahnya, bawa 800 orang, diajak tabayun. Maksudnya apa kamu nih kita Mirjani kok kamu bilang seorang perempuan lonte lah, kau bilang babi lah, selangkangan lah, dajal lah. Itu tidak mencerminkan sekali. Tahu nggak? Kau itu Maher, salah satu aib bagi seorang ustadz. Untung saja kamu jadi oknum. Tidak ada ustadz seperti itu. Tidak ada ustadz seperti kau, Maher. Saya kasih tahu kamu. Negara hukum. Lapor. Kalau kamu tidak terima. Bukan cara kamu seperti itu. Kau bilang selangkangan, kau bilang wanita lonte. Artinya kau sudah ngelontein semua orang. Semua perempuan kau katakan seperti itu. Jelas kamu menegur di kita Mirjani. Sekarang moncongmu Maher,
Kau menghina guru kami, kamu menghina ulama kami. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya kau hina, saya utal model. Dipanggang kamu kalau ke Jawa. Ada ajaran di Islam seperti itu. Nanti aku ngomong begini. Arya itu kerjanya itu cuma menghujat umatnya sendiri, memusuhi umatnya sendiri. Cangkemmu itu, tau gak? Aku memusuhi umatku sendiri yang menjelma jadi dajjal. Gua lawan itu. Kamu suka kek, kamu tidak kek. Kalau kamu gak terima, lapor polisi. Kalau gak berani datangi saya. Ada ini kan rasional. Ini kan nggak masuk akal kalau seandainya ada ustadz pakai peci tapi ngomongnya kotor sekali. Dan ini juga banyak pengikutnya. Heran saya, orang Indonesia ini ya Allah bisa berpikir apa enggak? Ustadz dadakan itu. Sedih, saya tiap malam sedih ya Allah. Indonesia kenapa orangnya tidak berakhlak ya Allah? Kenapa orang Indonesia ini kebanyakan masih awam ya Allah? Saudara. Hanya orang-orang yang gak waras yang mendukung perbuatan-perbuatan oknum-oknum ustadz radikal seperti itu. Kok ada masih yang bela? Sedih dong ya. Krisis moral. Ini katanya teriak-teriaknya revolusi akhlak. Pantas kalau kalian itu memang harus merevolusi akhlak sendiri pribadi. Tahu nggak revolusi akhlak itu seperti apa? Harusnya bercermin kepada diri sendiri, meminta ampun sama Allah, sampaikan di media permintaan maaf jika pernah melakukan kesalahan hingga menyakiti perasaan orang. Itu namanya revolusi akhlak. Ini malah mengumbar akhlak yang tidak baik. Jadi, saya minta untuk melaporkan itu. Betul, Islam radikal itu adalah bibit-bibit teroris yang bertopeng agama. Makar menciptakan sebuah kekritisan yang ngawur dengan menggunakan topeng agama. Walaupun sebetulnya
radikal itu tidak ada kaitannya dengan agama, tetapi dimanfaatkan mereka melakukan radikal dengan menggunakan sentimen-sentimen agama, dengan mengemas yang namanya agama, dengan mempertaruhkan dalil dan ayat-ayatnya. Kata kamu yang nyebut radikal itu hanya kaum kafir. Kamu sebut-sebut kafir, kamu saja tidak pernah sholat kamu. Pernah sholat nggak kamu? Sholat saja tidak pernah, suka mengkafir-kafirkan orang kamu. Janyang itu yang namanya Ustadz Maher itu. Laporkan itu. Sudah tidak betul itu. Itu sudah sangat kelewatan itu. Ingat saudara, penghinaan atau mengejek apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, betul itu tidak baik. Tetapi yang sangat biadab dan tidak baik lagi, jika ada orang yang mengaku ustadz, seorang ulama, tidak bisa menasihati, tidak bisa merangkul, malah mencaci maki dengan menggunakan kata-kata lobang, lonte, pelacur. Ustadz apa coba? Ayo. Orang yang waras aja yang paham. Kalau orang yang nggak waras, yang mendukung ucapannya Maher, anggap saja orang itu orang stres. Paham? Siapa yang bilang yang ngajarin? Bu Sarya yang ngajarin. Kalau orang yang sepakat dengan omongannya Maher, kalau ada yang belain Maher, berarti orang itu sudah stres. Hanya mengedepankan otak, tidak pikiran. Sama saja seperti itu. Babi, anjing, kucing, ayam, manusia, Allah kasih otak semua. Kalau cuman menggunakan otak, anjing pun dikasih otak. Kalau ada yang mengindahkan kata-katanya Maher, artinya punya otak, tetapi nggak punya pikiran. Anggap aja orang stres dan gila, bawa perempuan, bawa lontek, bawa lobang, bawa selangkangan kau, lahir kau dari lobang, mengandung kau di rahim seorang perempuan. Ada di sini komentar yang belain Maher, ada tidak? Kalau ada yang belain Maher untuk tema malam ini, berarti orang itu sudah tidak waras. Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Mana coba aku pengen baca tadi. Allahu Akbar. Ilmu tak ada sejujurnya dengan Ustadz Maher membela ulama itu jing katanya. Allah. Ya Allah, komentarnya kayak gini. Betul ini orang-orang sudah nggak punya akhlak. Kayak begini kok yang namanya revolusi akhlak, nggak betul ini orang ini. Saya heran kok ada pengikutnya ya, di sini juga nyentel banyak sekali ya. Ya Allah. Udah gak waras kamu itu ya. Astagfirullahaladzim. Sedih saya melihat orang-orang tidak berakhlak seperti. Masih ada 1, 2, 3. Masih ada yang bela mati-matian.
Gaya bicara Anda keras Gus, tolong dijaga. Keras pernah tidak menyesatkan. Keras pernah tidak menghina derajat orang kecuali menanggapi. Pernah tidak? Saya menghinakan orang karena saya menanggapi kepada orang-orang yang memang sudah hina. Ya, paham kamu? Ya Allah. Astagfirullah, sedih saya bila kayak gini. Komentar tuh masih banyak lagi yang menghujat. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, aku yang bilang, kalau dengan statementnya Maher seperti itu, Anda membenarkan, saya bilang kalian itu stres, tau nggak? Kalian itu gila. Sedih saya lihat orang-orang tidak berakhlak, banyak sekali orang ketularan yang jadi apa ini Indonesia generasinya kayak gini, dimanfaatkan hanya karena keberpihakan, karena politik, karena demokrasi yang sengaja diobrok-obrok. Astagfirullah, sedih saya, sumpah sedih. Kok bisa ya ada pengikutnya? Kalau ngomong seperti itu isinya menggibah, ujaran kebencian, tidak menyelesaikan masalah tetapi nambah masalah. Kenapa saya bilang menyelesaikan masalah tetapi nambah masalah? Jelas lah, Nikita Mirzani itu kan salah. Orang salah itu kudu dibenerin. Kenapa malah dia bikin masalah? Begitu yang namanya Ustaz. Kali ini gua katain, lu goblok. Lu goblok, ngerti gak? Salah, untuk kali ini saya ikhlas kok. Saya juga melindungi ulama kami, guru kami, kiai kami. Habib Lutfi sudah dilecehkan sama yang namanya Maher. Marahnya saya di situ. Gendek, jengkel saya, emosi. Jengkel. Makanya saya bilang goblok. Saya bilang goblok dan saya berani terima konsekuensinya. Kalau saya bilang Maher goblok. Kalau besok ada laporan di polisi, saya dilaporkan sama Maher karena menghina goblok. Goblok! Saya beli setahun, 2 tahun di penjara saya beli hanya untuk kata-kata goblok. Biar rame. Arya di penjara sama Maher gara-gara ngatain Maher goblok. Gak apa-apa saya beli 1 tahun sampai 2 tahun. Biar orang dunia tahu kalau yang namanya Maher itu goblok. Saya beli dengan hukuman penjara 2 tahun. Gak masalah. Ya Joko repot. Bosen saya. Dilihat orang-orang goblok itu bosen sudah. Makanya kalau ada tanya ya, Ustadz Maher itu orangnya bagaimana? Goblok. Ya. Bukan berilmu. Kalau udah bener pakai tiung, wah sudah ke Arab-Araban. Ya. Pakai tiung, pakai uteng-uteng, hidungnya dimancung-mancungin, ngomongnya difasih-fasihin. Udah pokoknya pelek lah, seorang ulama lah, seorang ustadz lah. Tetapi kali ini gua katain goblok. Sony itu goblok. Aku yang bilang. Sampein nanti sama Sony. Son, kamu tuh goblok. Sudah. Dan sudah cakep-cakep begitu seperti ulama, tetapi pikirannya goblok.
Habis negor Nikita Mirzani. Lah kok malah ngeledekin Habib Lutfi, guru kami, ulama kami. Kalau udah goblok, taruh di mana pikirannya? Harus mantat. Saya beli laporannya, saya beli tidak apa-apa, saya jalanin 1,5 tahun, 2 tahun di penjara. Yang penting kata-kata saya untuk mahar goblok, saya beli. Yang mau mahar goblok. Kalau udah goblok tidak seperti itu. Kan ada dua hal, kalau nggak goblok, pinter. Kalau kamu bisa jadi tauladan umat, pinter. Tapi kalau bikin ujaran kebencian, bikin sara, goblok namanya. Ya saya goblok. Ada seorang ustadz seperti itu kok, ada aja pengikutnya. Ada seorang ngaku ulama, tapi kok goblok gitu loh. Maher tahu kok, udah nyampe, saya nyerang dia terus sekarang. Udah tahu tuh si Maher. Goblok, beraninya sama perempuan. Coba beraninya sama Gus Arya sini. Enggak goblok ya enggak? Udah jadi presiden mungkin kamu. Saudara-saudara, inilah pentingnya apa-apa yang dikerjakan oleh Kemenak kemarin tentang sertifikasi untuk ulama, ustadz. Ini penting sekali. Orang-orang contoh yang tidak pantas mendapatkan sertifikasi sebagai seorang ustadz atau sebagai pendai atau sebagai seorang ulama, ya orang-orang salah satunya seperti itu. Itu jadi contoh, saudara. Saya berharap saudara-saudaraku semua yang tekan mempelajari sebuah ilmu, kelak bisa menjadi pendakwah dengan baik. Kita sudah dipertontonkan hal-hal yang tidak baik. Kalau mereka bikin sebuah tagar namanya revolusi akhlak, mungkin saja ya akhlak itu, akhlak mereka itu harus dibenerin. Itu gak bener itu kayak gitu. Ya. Gak usah pedulikan mau dia ngaku cucu Nabi ya, sekalipun. Saya heran, saya punya guru, saya punya ulama ya. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya itu gak pernah lo bilang. Bahkan simpatisannya, jamaahnya, muridnya di seluruh dunia nggak pernah lo ngunggul-ngunggulin Habib Lutfi sebagai cucu Rasulullah, cucu Nabi. Nggak perlu disebar-sebarin. Akhlaknya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya bisa dijadikan tauladan. Satu referensi, mana kasih sama saya yang dilakukan hinaan terhadap Habib Lutfi kepada orang lain. Nggak pernah. Itu yang bisa dijadikan tauladan, contoh seperti itu. Ada ngerti nggak seorang ulama, seorang habaib, cucu Nabi, zuriat Nabi? Harusnya kan kalian bisa lihat mana yang baik, mana yang tidak. Coba bayangin, betul tidak apa yang saya katakan? Orang datang ke tempatnya Habib Lutfi, Bapak Jokowi datang, sungkem sebelum jadi presiden, ya dikasih oleh-oleh kayak tasbih atau apa itu. Bapak Prabowo datang, tetap disambut baik sama Habib Lutfi, dikasih ini selendang atau apa itu, lupa saya. Dan Habib Lutfi tidak pernah teriak-teriak di panggung, di medsos. Kali ini saya mendukung Bapak Prabowo, kali ini saya mendukung Bapak Jokowi. Tak pernah. Tak pernah Habib Lutfi mempromosikan seperti itu. Gak pernah mempromosikan politik, tetapi dijadikan watim pres.
Artinya negara ini butuh sesosok abah Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya untuk kontrol moral supaya pejabat-pejabat ini adem, ada penasehatnya. Salah satu penasehatnya adalah orang yang tidak sadasi. Itu sosok Habib Lutfi. Karena tidak kalian melihat Habib Lutfi itu pernah menghina orang. Nah, Maher itu goblok. Habib Lutfi itu gak pernah yang namanya nyebut namanya. Habib Lutfi itu gak pernah menghina satupun. Termasuk ke Habib Rizik pun baik hubungannya. Orang yang pakai uteng-uteng, pakai gamis seperti Maher, lah kok berani-beraninya menghujat Habib Lutfi? Udah orang goblok, ya orang-orang. Betul tidak? Coba. Kalau mau cari panutan kan bisa kalian melihat. Kalau memang benar pakai pikiran. Oh, ulama ini yang baik. Oh, ini ulamanya belum mateng. Semua ulama saya yakin semuanya baik. Di antara yang baik pasti ada yang terbaik. Carilah yang terbaik. Itu di luar oknum ya. Kalau orang-orang seperti Nur, Cisoni, itu orang-orang karbitan semua. Kita sudah dipertontonkan kekarbitan, keilmuannya seperti itu. Ya. Coba kasih bukti sama saya. Betul tidak saya kata? NU itu seperti jaga gawang. Betul tidak? Kita gak pernah tanggapin itu kalau kita tidak diserang. Selama ini NU diserang tidak? Diserang. Itulah saudara, itulah bibit-bibit radikal itu lahir dari oknum-oknum yang menyamar menjadi ustadz. Salah satunya siapa? Ya seperti Maher. Bawa 800 orang mau grebek rumahnya Nikita Mirzani. Lo kowe iki ustadz, bukan anak Pak Ot yang mainnya keroyokan. Nah, kalau kamu ustadz, Nikita Mirzani salah. Mbok rayu-rayu ku rayu iso to, Her. Contohnya begini. Nikita sayang, kamu itu kan cantik, seksi. Lebih cantik lagi kalau akhlak itu baik. Itu guru kami, itu ulama kami, Habib Rizik. Gak pantas kamu katakan itu sayang. Kalau Nikita Mirzani kau katakan seperti itu, Maher. Jiwa kebinitaan, kebetinaan, jiwa kebetinaan Nikita Mirzani pasti akan luluh. Kalau kamu caranya seperti itu, nasihati yang baik, tidak boleh ya Nikita Mirzani. Harusnya wong kamu itu sebagai ustadz. Sudah nanggepin Nikita Mirzani dengan kata-kata lonte lah, selangkangan lah. Besoknya menghina Habib Lutfi. Goblok enggak? Terus apa maksudnya habis menghina, habis mengklarifikasi ledekannya Nikita Mirzani terhadap Habib Rizik, sekarang dia menghina, ngeledekin Habib Lutfi. Lah itu kan goblok. Ada nggak habaib yang belain Maher sekarang saya tanya? Ada nggak ustadz yang belain Maher? Ada? Tak ada. Memang salah mulutnya itu. Goblok ya. Kalau seandainya aku ustadz, tak datangin kesempatan. Kalau aku seandainya ustadz Maher, apalagi kau gak punya istri sama kayak aku Maher,
Istrimu tuh waktu itu minta cerai, itu sudah cerai kau. Itu juga karena kau mukulin istrimu terus. Kabar-kabar begitu. Coba saja lah Maher. Kalau aku jadi kau, seandainya aku sebagai ustadz, aku datangin nih kita Mirzani. Sayang, nggak pantas lah kau bicara seperti itu. Itu guru kami. Itu imam besar kami. Nih kita. Sudahlah, kau bolehlah maki-maki aku sekalian. Tapi kalau kau cinta sama aku, yuk kita pacaran. Itu lebih romantis lah. Nasihati yang baik, yang lembut. Ini kita Mirzani kan juga nggak punya suami, kamu nggak punya istri, kan baik-baik kan bisa. Cuma ledek-ledekan kayak begitu saja kok, menggadaikan kamu akhirnya menjadi aib bagi seluruh ustadz di seluruh dunia. Kamu adalah salah satu aib ustadz di seluruh dunia, dan kamu adalah oknumnya. Suko aja saya ngomong apa adanya. Ngapain saya harus ngumpet-ngumpet, ngapain saya harus repot-repot, saya tahan. Marah saya sebetulnya. Kalau aku ngomong keras begini, wajar lah, aku bukan ustadz, bukan juga kiai, bukan juga selaku ulama, bukan. Saya orang biasa sama seperti kalian. Saya menanggapi saja. Saya hanya ikut mengedukasi. Apa-apa konten yang saya bawakan ini kan edukasi radikal. Ya begini edukasi radikal. Beloto suko apa adanya. Emang makomnya begini. Satu, muridnya Suki sekarang. Suki sudah dekem itu dari penjara. Kita sudah bilang berkali-kali, bentar lagi kamu akan terima azab kecil, pelan-pelan tapi pasti. Maher sudah diingatkan. Waktu itu Suki pernah waktu pengajian tiba-tiba pingsan, jatuh. Allah sudah tegur itu pelan-pelan. Dilanjutkan lagi sekarang jungkel proses hukum. Maher dulu pernah sakit sampai dia mulutnya itu merot begini, etle. Allah sudah kasih, sudah ingatkan. Mudah-mudahan dia bisa sembuh, bisa berkaca diri. Diulangin lagi. Lihat sebentar lagi Maher, kamu akan jungkel. Lihat nih omongan saya. Karena saya akan berdoa terus sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau hendaki manusia seperti itu ya Allah? Itulah yang menelanjangi maruah agama yang aku cintai, yang selama ini aku jaga ya Allah. Jungkel ya sebentar lagi, tidak lama. Ya. Buktikan omongan saya. Edukasi kok jelek-jelekin orang juga situ waras. Aku udah jelek-jelekin kok, memang dia udah jelek, ngapain aku jelek-jelekin? Aku gak menghina dia karena dia sudah hina itu. Di mata Allah, saya melihat dia sudah sangat terhina sekali. Sarto kumat. Kalau kiainya dihina sama saya, Sarto jadi kumat. Motor, kiai motor. Sarto itu bus saja kerjamu dari dulu. Ada nih. Ini mari kita begini. Iya, mati tapi. Mati tapi.